Satu, dua, tiga. Oke, nyambung nih. Iya, Wulan, suaranya jelas kan? Terus banget kok. Oke sobat lagi, selamat datang di podcast kita hari ini. Jadi hari ini saya tuh ngobrol sama aja ya. Karena saya lagi teleponan sama teman, seorang teman pendaki yang punya banyak cerita seru. Hari ini kita bakal bahas soal patah hati. Dulu siap-siap atur nih. Haha, sisip tisu aja ya Wulan ya, biar gak baper lu jadi orang. Bisa aja nih kamu. Oke. Nah, sini kita mau bahas tentang patah hati. Apa kan? Gak apa-apa. Kamu pernah nggak sih ngerasain patah hati? Pernah banget dong. Bahkan kayak semua orang pernah deh. Patah hati itu rasanya kayak jalan di jalur pendakian yang gak ada habisnya. Beban berat pula tuh. Terus jalan tanjakan, aduh capek bro, lemas friend. Iya ya, benar banget. Gimana cara kamu ngadepin itu? Waktu itu aku tuh milih buat pergi naik gunung. Buatku alam selalu punya cara sendiri untuk nenangin hati. Setiap langkah di jalur pendakian tuh rasanya kayak ngurangin beban di dada. Pelan-pelan, tapi bisa membuat lega. Walaupun jalurnya tanjakan terus, tapi disitulah terletak kenikmatan, terletak juga kedamaian dalam diri kita itu. Aku pernah lah dengar artikel kalau katanya itu pendakian itu sebagai penyembuhan. Waktu kami di gunung, ada nggak sih momen tertentu yang bikin kamu itu ngerasa lebih baik atau merasa lega gitu? Jelas ada dong. Waktu itu aku duduk di puncak ya. Nah, pada saat itu aku nungguin matahari terbit. Nah, pas sinar pertama muncul tuh rasanya kayak mana gitu kan, kayak ada harapan baru. Aku sempet sih nangis, tapi bukan nangis karena kesedihan, bukan nangis karena kayak patah hati, no. Tapi aku nangis lega gitu, seolah-olah alam tuh ngasih aku obat penyembuhan dan pelukan-pelukan yang hangat gitu loh. Wow, keren banget ya. Kadang sih kita tuh yang butuh momen kayak gitu. Mungkin nggak sih, nggak banyak tanya kan, nggak seperti orang lain. Kayaknya sih kita itu ketenangan yang nggak bisa dapatin tempat lain. Benar nggak sih? Ya itu benar banget sih. Kadang kita tuh perlu diem, dengerin musik favorit kita. Kalau aku sih ya, kalau aku tuh naik gunung itu sering aku puterin tuh lagu-lagu. Aku seorang Jawa ya, otomatis lagu-lagu Jawa gitu. Aku sering dengerin gitu lah. Terus juga biarin lah kita tuh berjalan perlahan. Nikmatin aja semua proses-prosesnya. Jangan terburu-buru. Dan biarin juga alam yang ngobatin patah hati kita itu. Contohnya kan, kalau ada sobat pendaki patah hati, ada nggak sih tips dari kamu gitu yang bisa nyembuhin patah hati itu? Kalau tipsnya ada sih, ada beberapa nih. Nah, yang pertama nih ya, terima dulu perasaannya tuh. Nangis juga nggak apa-apa, jangan ditahan-tahan, lepasin aja semuanya kok. Kalau ditahan yang ada, sakitnya bakal bertambah-tambah, lama-lama juga bakal meledak gitu loh. Nah yang kedua nih, carilah pelarian yang sehat. Bisa lewat hobi, jalan-jalan, atau yang naik gunung kayak aku gini. Nah yang ketiga nih, jangan terburu-buru bersembuh. Proses penyembuhan itu beda-beda tiap orang. Nikmati aja jalannya, nikmati setiap prosesnya, nikmati rasa sakitnya itu. Bener sih, aku setuju banget sama itu. Kadang kita kan suka maksa buat cepet-cepet move on. Kadang nanti hati kita tuh belum siap gitu. Semua itu untuk proses, nggak semua itu langsung instan gitu. Ya begitu.
Katanya sih, ya katanya sih kamu suka nulis kan? Nulis bisa banget ya jadi kreatif buat hati yang lagi luka. Bener banget sih. Menurut para peneliti itu, nulis tuh bisa bikin nyembuh sakit hati kita itu sendiri. Nah, bagi aku menulis tuh kayak ngobrol sama diri sendiri. Aku sering kok nulis puisi atau cerita-cerita pendek. Nah, kalau bagi-bagi mau baca tuh ada tuh di website aku. Banyak aku nulis puisi di sana bagi mau baca. Dan juga tanpa sadar itu ya, itu bisa membantu banget buat nguatin hati kita gitu loh. Kadang kalau bisa sama orang lain tuh kayak oh ya udah gitu loh, bikin sakit doang anjir gitu. Katanya sih, kamu itu juga orang puitis tuh. Mungkin ya kamu udah banyak yang nulis puisi tentang patah hati atau rata gitu. Aku mau dengar sih, atau sahabat-sahabat pendaki yang lain juga pengen dengar salah satu puisi yang kamu buat. Karena tahu kan kita tuh jadi tertarik itu soal puisi yang kamu buat. Oh boleh. Puisiku. Ini judulnya itu Aku, Kamu, dan Luka. Aku masih di sini. Di bawah langit pernah kita tetap bersama. Sementara kamu sudah melangkah pergi, meninggalkan jejak yang tak pernah hapus. Rindu ini berkarat di sudut hati, menunggu kamu yang tak pernah kembali. Kamu tahu, setiap malam ku menulis aksara tentang kita dalam bait-bait sunyi yang tak pernah kau baca. Pena ini terus menari, namun akhirnya selalu berujung pada namamu yang membuka luka. Kupeluk bayangmu dalam mimpi, namun saat terjaga hanya ada angin yang memeluk. Kamu pernah menjadi hangat di setiap Januariku, tapi kini hanya musim dingin yang menetap di setiap sudut dadaku. Kau pernah berjanji di bawah langit senja bahwa setiap kita akan abadi, tak akan pernah pergi. Namun janji itu seperti awan terbawa angin, hilang tanpa bekas, tanpa pesan. Sungguh kejamnya. Kulihat senyummu di wajah orang lain, tapi tak pernah sama. Tidak pernah sehangat milikmu. Ku menatap langit, berharap kamu melihat bintang yang sama. Tapi kamu mungkin sudah tak ingat bagaimana kita pernah tertawa bersama. Setiap helaian angin yang berbisik menyebut namamu di telingaku, menyiksakan perih yang tak pernah sembuh. Kamu, luka yang menetap di nadiku. Kini, ku hanya mampu merangkai kata, menulis tentang kamu yang masih hidup dalam setiap huruf. Namun, seiring berjalannya waktu, semoga aksara ini menjadi penawar, agar kamu akhirnya hanya menjadi cerita, bukan lagi luka yang berdarah. Nah, gitulah contoh puisiku ya, salah satunya gitu. Kalau mau baca yang lain silakan sih, kunjungi aja websiteku nanti tak kasih sama linknya gitu. Wah, cool banget, keren. Itu puisinya ciptaan kamu sendiri ya? Iya dong, terus ciptaan siapa lagi? Gak mungkin ciptaan orang lain kan, aku publikasikan nanti kan cipta lah, ada aja. Iya. Banget sih. Yang biasanya aku lihat kamu menulis itu soal apa sih? Kalau aku nulis itu kebanyakan sih soal perjalanan, patah hati, ada juga harapan. Tapi aku tuh selalu mencoba kasih sesuatu hal-hal yang positif di setiap tulisanku. Karena cerita tuh harus ada titik terangnya ya kan.
Buat kamu gunung itu apa sih? Tempat buat lari-lari masalah atau justru buat nemuin solusi? Kalau aku dulu ya, aku dulu tuh mikir gunung itu buat lari dari masalah yang ada. Tapi sekarang tuh lebih kayak tempat buat nemuin diri sendiri. Alam itu mengajari kita buat sabar, gak nyerah sama tanjaknya tuh. Dan setiap langkah yang kita ambil tuh jadiin sebuah pelajaran gitu loh. Terus juga jangan pernah menyerah kalau di gunung itu. Ingat tujuan pertama kita mau kesini buat untuk apa? Untuk menikmati alamnya kan, nggak ngelakuin kesugihan ya. Kalau ngelakuin kesugihan ya amit-amit deh. Nah kalau kita mau menikmati alamnya tuh, nikmatilah dengan sungguh-sungguh. Kita nikmatin cuacanya, kita nikmatin treknya, kita nikmatin tanjakannya. So nikmatin juga lah trek-trek yang licin itu, tanjakan-tanjakan maut itu, nikmatin aja. Dan juga jangan pernah menyerah ya intinya. Ya, betul banget tuh. Kadang kan kita itu terlalu fokus sama tujuan, sama santai, kita itu lupa buat menikmati prosesnya. Nah, setiap perjalanan itu kan punya cerita ya. Bahkan jalan kecil pun seperti setapak, yang sepi pun bisa ngasih pelajaran soal bertahan dan berdamai sama keadaan itu. Wow, kata-katanya begitu mendalam ya. By the way, kan kamu ini sering nih memang gitu. Ada nggak sih tips biar kita itu tetap sehat selama pendakian? Contohnya kan itu seperti yang banyak ini terjadi pendaki yang kena hipo, ataupun gitu cedera, seperti luka gitu. Ada sih. Nah, pertama tuh ya, kalau naik gunung itu ada beberapa sih kita tuh rentang untuk karena sakit gitu ya. Yang pertama tuh ada mountain sickness. Nah itu tuh atau AMS. Nah kenali juga gejalanya tuh awalnya ya. Nah gejala awal tuh kayak kita tuh pusing, mual, sesak napas, lemah, lemas gitu, kehilangan nafsu makan dan gangguan pada tidur. Nah penyebabnya itu ketinggian di atas 2.500 meter. Diakibatkan karena tubuh kita tuh sulit untuk menyesuaikan diri dengan kerendahan kadar oksigennya. Nah, untuk menangani AMS tadi ini, yang pertama tuh kita berhenti dulu mendaki, istirahat sejenak, banyak minum, dan jika gejalanya memburuk gitu kan, turun ke tinggian yang lebih rendah atau pos yang lebih rendah gitu loh. Nah, yang kedua nih, yang seperti kamu tanya tadi ya, hipotermia. Kita kenali gejala awalnya nih. Gejala awal hipotermia itu kan menggigil hebat, kulit pucat dan dingin, kebingungan, bicara melantur, dan koordinasi tubuh menurun. Nah, penyebabnya tuh suhu dingin ekstrim, pakaian yang tidak memadai, atau tubuh basah, dan terpapar angin dalam waktu lama. Nah, untuk penanganannya nih ya, gantilah pakaian basah tuh dengan yang kering, hangatkan tubuh, misalnya dengan sleeping bag atau dengan head pack gitu, dan berikan minuman hangat, ya jangan alkohol ya, itu nggak bagus itu. Siapa yang ngajarin minum alkohol itu nggak bagus itu loh. Kayak minum hangat itu seperti ya bisa coklat panas gitu, kita kasih coklat panasnya itu. Nah, dan yang ketiga nih ada postibats atau radang dingin. Gejalanya nih kulit pucat, mati rasa, dan pada kasus berat bisa muncul lumpuh. Nah, penyebabnya tuh paparan suhu dingin ekstrim, biasanya di area tubuh yang tidak terlindungi seperti jari tangan, jari kaki, hidung, dan telinga. Nah, biasanya sih ini jarang ya penyakit ini ya. Biasanya sih juga di gunung-gunung yang ada saljunya gitu. Nah, penanganannya tuh hangatkan perlahan-lahan dengan air hangat.
bukan panas tapi air hangat ya. Kalau panas melepuh lagi nanti jadinya. Jangan menggosokkan pada area yang beku. Dan segera cari bantuan medisnya tuh. Kan kita mendaki itu ada P3K. Nah coba-coba aja gitu. Ada juga yang keempat nih, dehidrasi. Nah gejala awalnya nih, pusing, mulut kering, urin berwarna gelap, lemas, dan bisa pingsan. Penyebabnya tuh kurang minum, aktivitas berat, atau muntah, dan diare. Nah kita kan naik gunung tuh, aktivitasnya tuh berat. Jadi sering terjadi nih. Nah penanganan itu cukup minum air dalam jumlah yang cukup, konsumsi cairan elektrolit. Nah dan juga hindari minuman berkafein atau beralkohol. Hindarin dulu ya kalau kita dehidrasi. Nah ini yang kelima ya, yang kamu bilang tadi, terkilir, kram otot atau luka. Nah bisa kita simpulkan itu dengan cedera fisik. Penyebabnya tuh mungkin kita jalur-jalur yang licin, berbatuan, atau medan terjal. Seperti kita kan di gunung ya, itu pasti ekstrim lah, olahraga ekstrim itu. Nah penanganannya tuh kalau terkilir itu ya, kompres aja menggunakan air dingin gitu kan. Baluk area yang cedera dan istirahatkan gitu. Nah kalau untuk kram otot itu pergerakan ringan dan minum air putih atau cairan elektrolit. Nah kalau luka, bersihkan luka, titik pendarahan, dan tutup dengan perban steril. Terus juga yang ketujuh nih, ada yang namanya sengatan matahari atau sunburned. Nah gejalanya itu kulit merah, perih, lepuh, atau bahkan demam. Nah kita kan di ketinggian tuh, kita tuh jangan sangat dekat dengan matahari, sering terpapar gitu loh. Nah penanganannya tuh gunakan sunscreen dengan SPF yang tuh tinggi. Kenakan pakaian pelindung dan banyakkan minum air putih. Dan yang kedelapan atau yang terakhir, kepanasan. Gejalanya itu keringat berlebihan, kulit lembab dan dingin, pusing, mual, dan kelelahan. Penanganan itu pindah ke tempat yang teduh, berikan minum yang dingin atau kompres dingin pada tubuhnya. Nah itulah untuk cara-cara tips-tips dan juga penyakit-penyakit yang sering kita hadapi di gunung ya. Dan juga jangan sampai kalian tuh di gunung tuh makan mie instan aja terus. Itu makan apa gunanya sih makan mie instan setiap di gunung itu loh. Perhatikan juga lah super gizinya tuh, biar badan tuh tetap fit gitu. Kalau makan mie instan terus yang ada usus buntu nanti. Gizi tuh perhatikan juga ya, penting itu. Dan yang penting ini, kenali tubuh Anda sendiri. Jangan maksa kalau udah ngerasa capek. Istirahat aja dulu, santai. Kita mendaki nih bukan untuk buru-buru, kita menikmati. Nah itulah tips-tipsnya gitu. Dan juga sebagai penyakit-penyakitnya gitu di gunung. Ya tipsnya berguna banget ya. Soalnya kan tuh banyak pendaki yang suka maksa. Padahal kondisi tubuhnya itu udah gak memungkinkan, baik itu fisiknya, mentalnya. Dan mungkin karena mereka tuh FOMO ya, atau yang cuman pengikut tren doang. Benar sih. Kesehatan fisik dan mental itu sama-sama pentingnya. Jangan sampai bawa pulang cedera, amit-amit bawa pulang dengan nama. Nah makanya di gunung itu kita jangan sampai bawa pulang cedera, baik itu cedera fisik ataupun mental. Terakhir nih buat tanggungan, maaf ya aku nanya tentang patah hati lagi, karena menurut aku sih kamu itu sedang patah hati ya. Kalau itu kurus mengingat patah hati itu pelajaran atau cobaan sih? Kalau buat aku sendiri sih lebih kayak pelajaran ya. Dia itu mengajari kita buat lebih kuat dan lebih bijak dalam mencintai.
kadang kita harus kehilangan dulu buat tahu apa arti menemukan dari apa kesembuhan itu sendiri. Ya, begitu sebenarnya. Wah, dalam banget ya kata-katanya. Boleh sih ya Firman. Semoga sesuatu yang kulang dan bentuknya dia bisa nyiring. Dia galangin sendiri. Oke, makasih juga ya Wulan. Buat sobat pendaki, ingat ya, setiap luka itu punya waktunya sendiri buat sembuh. Kadang kita cuma perlu napas dalam-dalam, melangkah perlahan dan biarin alam bantu kita pulih. Nah, dengar tuh sobat pendaki yang lain. Jadi, jangan jadikan kata tutup sebagai patokan kita untuk tidak terus berlanjut di kehidupan selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu obrolan kita kali ini. Tetap semangat, tetap mendaki, dan tetap jaga hati ya sobat pendaki. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye, jangan lupa bahagia ya. Sampai berjumpa di trek-trek selanjutnya. Kalau ketemu di Calit, tahu siapa ya. See you next time. Dadah.